Jo Aon ramaikan posisi bek kiri, Pratama Arhan terancam. Kehadiran Nathan Jo Aon akan meramaikan posisi bek kiri timnas Indonesia. Apakah nantinya Pratama Arhan akan tersingkir dari skuad Garuda? Seperti yang diketahui, ia akhirnya mendapatkan persetujuan dari DPR RI untuk melanjutkan proses naturalisasi. Ia bersama Jai Itzes yang akan menjadi pemain naturalisasi baru nantinya. Dan kini mereka tinggal menunggu keputusan Presiden atau Kepres yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Setelah itu mereka akan menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia sebagai tahapan final dalam proses naturalisasi. Dan tentunya skuad Garuda akan semakin mewah dengan kedatangan dua pemain tersebut. Khususnya di posisi bek kiri, timnas Indonesia kini memiliki 3 pemain abroad yang memiliki kualitas yang hebat. Pertama, ada nama Pratama Arhan yang menjadi langganan timnas Indonesia. Pemain lokal ini selalu menjadi pilihan Sinteyong sebelum kehadiran para pemain keturunan. Lalu ada Shane Patinama yang juga memiliki kualitas hebat. Ia memang baru menjalani laga bersama timnas Indonesia sebanyak 3 kali saja. Namun, ia telah berhasil mencetak 1 gol ke gawang Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu yang ketiga, adanya Nathan Jo Aon yang tak lama lagi berseragam timnas Indonesia. Dengan kehadirannya, tentunya skuad Garuda khususnya di posisi bek kiri akan semakin gemuk. Apakah nantinya Pratama Arhan yang akan tersingkir dari skuad timnas Indonesia dan Sinteyong lebih memilih Nathan Jo Aon atau Shane Patinama? Dan tentunya hal ini akan menjadi keputusan pelatih Sinteyong sendiri, apakah menyingkirkan Pratama Arhan atau tidak. Coach Justin bandingkan Asnawi Mangku Alam dengan Paul Pogba. Pengamat sepak bola Justinus Laksana mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Asnawi Mangku Alam Bahar. Bahkan, ia membandingkan sosok kapten timnas Indonesia ini dengan 2 ex-penggawa Manchester United, Paul Pogba dan Jesse Lingard. Coach Justin, sapaan karibnya, kagum dengan kepribadian Asnawi yang tergolong tak terlalu rajin berbagi di media sosial. Hal ini ia ungkapkan dalam siniar di kanal Sport 77 Official beberapa waktu yang lalu. Gua suka Asnawi, gua ngefans sama pemain kaya Asnawi, katanya. Berapa sih postingan Asnawi di IG? Itu kan jadi patokan. Lihat pemain yang suka posting. Pogba, Lingard, kemana itu mereka? Tukasya. Menurutnya, pemain seperti Lingard dan Pogba terlalu banyak gaya. Pemain seperti inilah sambung pria berusia 56 tahun tersebut yang selama ini menjadi sasaran kritiknya. Justin pun menyebut bahwa 2 pemain ini harus belajar lagi soal profesionalismenya. Ketika seseorang sudah memutuskan jadi pemain profesional, maka ia harus hidup sebagai seorang pemain profesional. Disiplin, tegasnya. Selain soal gaya hidup, ada hal lain dari Asnawi yang juga disambut positif olehnya. Menurut pelatih timnas futsal Indonesia tersebut, langkah Asnawi memilih berkarir di luar negeri sangat brilian. Gue salut sama Asnawi yang berani main di luar negeri. Red, puji Justin. Ia pun menyoroti kabar bahwa Asnawi akan pulang ke Indonesia dan memperkuat salah satu klub Liga 1 selepas kontraknya di Jeonnam Dragons usai pada akhir tahun ini. Pria berdarah Belanda ini pun berharap agar hal tersebut tak jadi kenyataan. Semoga aja enggak, semoga saja ia tetap stay di luar, tandasnya. PSSI respon isu naturalisasi Emil Audero. PSSI baru-baru ini angkat bicara terkait spekulasi naturalisasi Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Inter Milan, klub Serie A Italia. Isu ini mencuat di tengah diskusi tentang potensi penguatan skuad nasional melalui naturalisasi pemain. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dalam wawancara dengan inilah.com pada hari Rabu 29 November 2023. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya belum memiliki informasi terperinci mengenai proses naturalisasi Audero.
Mohon maaf, saya belum ada informasi apapun tentang prosesnya naturalisasi Emil Audero-nya. Jadi saya tidak bisa konfirmasi hal itu, ucap Amali. Pernyataan tersebut muncul menyusul komentar dari komentator sepak bola Roni Pangemanan yang lebih dikenal dengan Bung Ropan. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai masa depan posisi penjaga gawang tim nasional. Saya coba berbicara dengan Pak Erick beberapa hari yang lalu untuk berbicara tentang sektor di penjaga gawang ini untuk next ke depan atau mungkin dalam waktu yang tidak dekat. Meskipun belum ada kepastian, prospek naturalisasi Audero tampaknya masih terbuka. Kemungkinan ada, tapi registrasi baru lagi untuk tahun depan. Ungkap Bung Ropan menambahkan bahwa perubahan kewarganegaraan Audero yang sempat dipanggil timnas Italia akan memerlukan proses awal lagi. PSSI tampaknya tidak terburu-buru dalam proses naturalisasi ini. Menurut Bung Ropan, Erick Thohir tidak ingin berandai-andai terlalu jauh mengenai naturalisasi Audero. Raja Nainggolan akui buta soal Liga 1, tapi punya tekad besar. Raja Nainggolan mengaku bahwa dia masih buta soal Liga 1. Akan tetapi, gelandang Belgia berdarah Batak ini bertekad untuk bisa membawa Bayangkara FC tidak terdegradasi. Bayangkara FC resmi memperkenalkan Raja Nainggolan sebagai pemain anyarnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Senin 4 Desember malam waktu Indonesia Barat. Mantan pemain Inter Milan ini didatangkan Bayangkara FC selama setengah musim untuk memperkuat tim hingga berakhirnya Liga 1 2023-2024. Dan pemain keturunan Indonesia Belgia ini pun mengaku senang bisa membela Bayangkara FC. Setelah resmi diperkenalkan, ia pun mengaku bahwa sebenarnya dia masih buta dengan Liga 1. Pemain berusia 35 tahun itu mengungkapkan bahwa dia tak tahu soal Liga Indonesia. Saat ini, Raja hanya tahu bahwa Bayangkara FC yang resmi menjadi klubnya tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Ia mengaku bahwa dia memang tidak tahu soal Liga 1. Ini pertama kalinya main di Indonesia, ujar Raja Nainggolan kepada awak media di SUGBK Senayan, Jakarta pada hari Senin 4 Desember. Saya sendiri belum pernah tahu tentang Liga Indonesia, dan saya akan mencari tahu tentang kompetisi di sini. Namun, meski mengaku belum paham soal sepak bola Indonesia, ia mengaku tahu beberapa top yang pernah bermain di tanah air. Raja bertekad untuk bisa membawa Bayangkara FC merangkak dan memperbaiki posisi di klasemen Liga 1. Pasalnya, dia ingin bisa membawa The Guardian bertahan di Liga 1 untuk musim depan.